pada tanggal 26 Februari 1998, seorang penyair pemberani telah hilang tanpa jejak. Hingga hari ini, 26 tahun kemudian, nasibnya masih menjadi misteri. Siapakah dia dan bagaimanakah awal mula hilangnya dia? Selamat datang di Eko Papa Channel. Hari ini kita akan membahas kisah yang masih menyisakan tanda tanya besar dalam sejarah Indonesia modern. Hilangnya Wiji Tukul, seorang penyair besar, penyair pemberani yang melawan penguasa pada waktu itu. Wiji Tukul yang mempunyai nama asli Wiji Widodo lahir di Solo pada tanggal 26 Agustus 1963. Dia hadir dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang tukang becak dan dia pun tidak mampu menyelesaikan sekolah SMA, sehingga akhirnya dia menjadi buruh, bekerja sebagai buruh, dan kemiskinan ini yang mendasari dia untuk mempunyai jiwa perjuangan dan melahirkan puisi-puisi perjuangan yang kemudian membawa arah hidup dia di kemudian hari. Puisi Wiji Tukul bukan hanya sekedar karya sastra, namun dia merupakan senjata perlawanan, senjata perjuangan bagi kaum yang tidak mampu. Misalnya dalam sebuah puisi disebutkan bunga dan tembok. Di situ dia menulis, seumpama bunga, kami adalah bunga yang tak kau kehendaki tumbuh. Dan kalimat yang terkenal yang lainnya adalah hanya satu kata, lawan. Dan itu menjadi semboyan para aktivis pada waktu itu. Jika rakyat pergi ketika penguasa bicara, kita harus hati-hati untuk mereka asa. Kalau rakyat mendengar dan berbisik ketika membicarakan masalah itu sendiri, harus waspada dan mendengar. Bila rakyat berani menunjukkan, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Jika usul ditolak tanpa pertimbangan, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan pengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan. Pada tahun 1996, Wiji Tukul bergabung dengan Partai Rakyat Demokratik atau PRD, yaitu partai oposisi pertama di era Orde Baru Soeharto. Keputusan ini mengubah hidupnya selamanya. Pemerintah mulai memburunya. Dia terpaksa melarikan diri ke Kalimantan
hidup berpindah-pindah untuk menghindari penangkapan. Istirahatlah, kata-kata. Jangan menyembur-nyembur. Orang-orang bisu, kembalilah ke dalam rahim. Segala tangis dan kebusukan dalam sunyi dan meringis, tempat orang-orang mengingkari, menahan ucapannya sendiri. Tidurlah, kata-kata. Kita bangkit nanti, menghimpun tuntutan yang miskin papa dan dihancurkan. Nanti kita akan mengucapkan bersama tindakan, bikin perhitungan, tak bisa lagi ditahan-tahan. Februari 1998 adalah titik balik yang mengawali dari misteri hilangnya Wiji Tukul. Keluarga dan teman-teman Wiji Tukul mulai kehilangan kontak. Dia dicari kesana kemari oleh sahabat dan handetolanya, namun tidak kunjung berhasil. Terakhir dia dikenali sahabat dekatnya di wilayah Hutan Kayu, Jakarta. Saat itu Indonesia memang sedang bergolak dan demonstrasi mahasiswa di mana-mana. Ekonomi mulai porak-poranda dan Presiden Soeharto mulai goyah. Pada masa kanak-kanakku, setiap jam 7 pagi aku harus seragam, bawa buku harus bayar, ke sekolah. Katanya aku bodoh kalau tidak bisa menjawab pertanyaan guru yang diatur kurikulum. Aku dibentak, dinilai buruk kalau tidak bisa mengisi 2 kali 2. Aku harus menghafal. Mataku mau tak mau harus dijejali huruf-huruf. Aku harus tahu siapa presidenku. Aku harus tahu ibu kota negaraku. Tanpa aku tahu apa maknanya bagiku pada masa kanak-kanakku, aku jadi seragam. Buku pelajaran sangat kejam. Aku tidak boleh menguap di kelas. Aku harus duduk menghadap papan di depan. Sebelum bel tidak boleh ngantuk. Tapi hari ini setiap orang boleh memberi pelajaran dan aku boleh mengantuk. Mei 1998, Presiden Soeharto lengser. Tapi Wiji Tukul tidak pernah muncul lagi. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mencatat bahwa ada 11 orang aktivis yang tidak bisa diketemukan arah, alamat, dan rimbanya. Jalan raya dilebarkan. Kami terusir. Mendirikan kampung digusur. Kami pindah-pindah. Menempel di tembok-tembok, dicabut, terbuang. Kami rumput,
butuh tanah, butuh didengar. Ayo gabung ke kami, biar jadi mimpi buruk. Hingga hari ini nasib Wiji Tukul masih menjadi misteri. Istrinya Siti Diah Sujirah meninggal pada tahun 2023 tanpa pernah mengetahui nasib suaminya. Tapi suara Wiji Tukul tetap hidup melalui puisi-puisinya yang terus menginspirasi perjuangan keadilan. Ku terima kabar dari kampung, rumahku kalian geledah, buku-bukuku kalian jarah, tapi aku ucapkan banyak terima kasih karena kalian telah memperkenalkan sendiri pada anak-anakku. Kalian telah mengajar anak-anakku membentuk makna kata penindasan sejak dini. Ini tak diajarkan di sekolahan, tapi rezim sekarang ini memperkenalkan kepada kita semua. Setiap hari di mana-mana sambil nenteng-nenteng senapan. Kekejaman kalian adalah bukti pelajaran yang tidak pernah ditulis.